Bunda-bunda yang disayangi Allah, waktu bisa juga menjadi malapetaka bagi kita. Kapan itu bisa terjadi? Itu terjadi apabila waktu menyebabkan kita melakukan transaksi pembelian neraka dengan melakukan maksiat-maksiat dan menjual surga dengan diganti barang-barang yang bernilai sangat murah. Karena itu banyak orang bilang, salah satu tanda kebencian Allah terhadap seorang hamba adalah di saat waktu terbuang percuma. Barang siapa dimurkai Allah, maka ia lupa mengingat Allah dan waktunya banyak terbuang sia-sia. Wahai bunda-bunda semua, kemalasan adalah teman yang jelek. Menyia-nyiakan waktu akan menyebabkan kita menyingkir di hari nanti, menyebabkan kaki kita tergelincir sewaktu melewati syirat, dan menyebabkan kita menggigit jari dengan penuh penyesalan di neraka jahanam. Berhati-hatilah membawa diri. Sesekali kelalaian yang telah lewat dan berjuanglah sekuat tenaga untuk meneladani orang-orang soleh yang bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Waktu penuh dengan aktivitas yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sibukkanlah diri kita bunda dalam setiap hari dengan berbagai kegiatan. Boleh misalnya menjadi pendidik, menjadi penuntut ilmu, atau penelaah buku, atau mendengarkan nasihat saja, atau mendengarkan tausiah-tausiah saja. Sekarang sudah banyak tausiah-tausiah online, ya. Teman yang setia dengan membaca Al-Quran, berzikir dan beribadah, nah itu adalah waktu yang paling bagus, sehingga waktu itu tidak menyebabkan kita tergelincir ke dalam nerakanya Allah. Jangan sampai karena malas atau karena ingin santai kita sudah merusak waktu kita, apalagi menghentikannya sehingga tidak menjadi bermanfaat. Karena itu sama artinya dengan kita mencekek leher kita sendiri. Artinya kita mengorbankan surga dan amal kebajikan demi kemalasan dan keinginan santai. Seruan bagi kita, seorang tabi'iyah Hafsah bin Sirin radhiyallahu an berkata, jaga dan kendalikanlah dirimu sewaktu kamu muda, karena aku tidak menemukan pekerjaan yang sebenarnya kecuali ketika masih muda. Waktu muda sangat cepat berlalu. Ia laksana cahaya kilat yang memancar hanya sebentar. Karenanya Imam Ahmad bin Hanbal berkata, waktu muda menurutku adalah seperti sesuatu yang ada dalam genggaman tangan dan kemudian terjatuh. Hayo anak-anak muda sekarang, ya kita yang punya anak, yang punya keponakan-keponakan, ajaklah mereka berkarya sebelum terlambat, sebelum datang akhir, dan sebelum malaikat maut menjemput kita. Berkaryalah sebelum uban putih bertamu di kepala kita, sebelum kakimu kuat lagi untuk berdiri tegak, dan sebelum badanmu tak kuat lagi untuk diajak berpuasa. Ini adalah bulan puasa, bulan di mana semua doa-doa kita akan diijabah oleh Allah. Kesempatan kita memohon kepada Allah supaya kita diberikan suatu kenikmatan yang luar biasa nanti di surganya Allah. Mintalah surga kepada Allah. Jangan pernah lupa untuk meminta surga kepada Allah. Di saat nanti kita sudah tua seperti sekarang, jangan sampai semua keinginan-keinginan yang dulu pada saat kita masih muda itu akan merupakan sesuatu yang menyebabkan kita sendiri merasa dirugikan, karena kita sudah lupa atau tidak sadar dengan keinginan-keinginan muda kita yang tidak ada menjurus kepada kebaikan. Semuanya adalah keduniawian semua. Keinginan-keinginan remaja, keinginan-keinginan masa muda, semuanya jauh dari amal soleh, jauh dari kemaslahatan akhirat. Nah ini yang harus kita tinggalkan. Jangan sampai ini akan kembali diterima oleh anak-anak kita sekarang. Hayo kita bantu anak-anak kita, anak-anak muda kita sadarkan mereka hanya di waktu muda inilah tamu yang datang dan tidak akan kembali lagi. Kesempatan yang lewat tidak akan terulang lagi. Maka ia akan menggunakan kesempatan ini untuk melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan amal-amal soleh demi kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat.
Nah, barang siapa di waktu muda terbiasa melakukan suatu kegiatan itu, maka masa tuanya mampu membiasakan diri dengan kegiatan itu. Sa'ad bin Mu'adz, salah satu tokoh pemuda Ansor, masuk Islam setahun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ia mati syahid pada tahun kelima hijrah. Jadi ia hidup dengan Islam di dada hanya selama 6 tahun. Namun waktu yang singkat itu penuh dengan berkah. Dengan penuh semangat ia gunakan waktunya untuk meraih kemuliaan mati syahid dalam setiap peperangan fisabilillah. Dan barisan malaikat pun turun mengantarkannya menuju ke liang lahat pada saat kematiannya. Alkisah ketika kaum muslimin terkagum-kagum dengan kelembutan potongan kain sutra yang didatangkan dari luar jazirah. Rasulullah berkata kepada mereka, apakah kalian kagum dengan potongan sutra ini? Sungguh, sapu tangan Sa'ad ibnul Mu'adz di surga jauh lebih baik dibandingkan dengan potongan kain sutra ini. Wahai pemuda, tidakkah kalian ingin meniru teladan ini? Inilah jalan luas lagi terang yang terbentang. Adakah yang kau lewati? Engkau mau melewatinya? Masya Allah. Jadi bunda-bunda, sekarang kan masih berjalan film Umar bin Khattab di TV. Masih ingat ya bunda, bagaimana Sa'ad bin Mu'adz yang dia berperang melawan kaum Quraisy ya. Bagaimana dia telah menjadi berjihad dan mati syahid dalam peperangan itu. Dialah termasuk sahabat Rasulullah yang paling setia dan dia mati dalam jihad fisabilillah. Semoga Allah tempatkan dia mulia di sisi Rasulullah di surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bunda, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat harta, bagaimana kita mensyukuri nikmat mata, bagaimana kita mensyukuri nikmat mulut, bagaimana kita mensyukuri nikmat istri, dan bagaimana cara kita mensyukuri nikmat diberikan anak, dan bagaimana kita mensyukuri nikmat mulut dan nikmat waktu. Kalaulah kita semua mampu menjalankan atau mensyukuri semua nikmat ini, insya Allah Allah semakin menambahkan nikmatnya untuk kita. Allah akan berikan kemudahan untuk kita dalam berbuat apapun, karena Allah sangat sayang kepada orang-orang yang mau mensyukuri nikmatnya. Demikianlah bunda, kajian kita pada hari ini tentang syukur ya, bagaimana syukur, kita menjalankan syukur ini merupakan satu kenikmatan, indahnya bersyukur dalam hari-hari kita selanjutnya. Demikianlah bunda-bunda semua, saya mohon maaf atas segala kekurangan saya tempatnya salah, kesempurnaan hanya milik Allah. Di akhir kata, sebelum kita akhiri, kita doa kibaratul majlis dulu. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum binafsi habitaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.